Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah umur yang panjang sehingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang agung, bulan pengampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Sholawat serta salam semoga tetap teratukan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan bacaan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya mau menyampaikan perintah puasa Ramadan. Puasa adalah penahanan diri. Puasa adalah pencegahan diri. Puasa adalah pengendalian diri dari hal-hal yang telah dibolehkan seperti makan, minum, bersetubuh, dan lain sebagainya. Semua bentuk pencegahan itu namanya puasa. Dalam umat Islam, puasa Ramadan itu telah disebutkan di dalam kitab suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya kurang lebih, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Kutiba 'alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, puasa Ramadan. Mengapa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Mengapa Allah memerintahkan puasa kepada kita? Mengapa Allah mewajibkan puasa kepada kita? Puasa mengandung banyak sekali kemanfaatan yang itu semuanya kembali pada diri kita sendiri, baik itu jasmania atau rohania. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di antaranya kemanfaatan puasa. Mengapa Allah menyuruh kita berpuasa? Untuk salah satunya kesehatan diri kita, kesehatan jasmani kita. Di mana ada makalah sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Orang yang mempunyai penyakit-penyakit tertentu pasti dia akan mencegah memakan makanan yang merusak tubuhnya, minuman-minuman yang membuat parah penyakitnya. Maka itu dengan sendirinya dia akan mencegah atau puasa. Puasa Ramadan membentuk pada jasmani kita menjadi sehat. Juga kemanfaatan yang lainnya, kenapa Allah memerintah kita berpuasa? Untuk pembentukan akhlak, di mana hati, jiwa yang telah berpuasa akan dengan sendirinya mendapat asar, bekas yang terbentuk pada dirinya menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Dan di dalam akhir ayat la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Tanpa ritual,
tanpa kita belajar atau melatih diri kita untuk mengendalikan diri, maka kita tidak bisa menjadi pribadi yang berakhlakul karimah. Karena itu semuanya akan dibalas oleh Allah dengan seringnya as-somuli wa anasibi. Itu karena apa? Karena nanti dalam pembentukan jiwa itu akan membersihkan semua laku-laku kita yang jelek. Di mana dalam surat yang lain, ayat yang lain, orang yang ingin berinteraksi dengan Allah, orang yang ingin bertemu dengan Allah, maka hendaklah beramal yang baik. Dan orang bisa beramal baik dengan berlatih, diantaranya dengan puasa. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan dia tidak menyekutukan pada Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa adalah untuk menghilangkan dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu. Di mana dalam hadis soma Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang puasa dengan iman, dengan ikhtisaban, maka dosa-dosanya yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa itu membersihkan semuanya, baik itu jiwa, hati, dan jasmania. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, puasa juga untuk tameng, untuk mencegah kita dari kita dimasukkan neraka oleh Allah. Asyamu junnatun minan nar. Jadi puasa itu dari tameng, dari neraka, dari api neraka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, lanjutannya ayat yaitu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan pada umat-umat terdahulu, seperti yang setelah kami disinggung di atas, bahwa puasa sudah dikenal sejak zaman dahulu. Pada zaman Nabi Adam, dalam tafsir Tabari disebutkan Nabi Adam berpuasa 3 hari, Nabi Nuh juga berpuasa. Yang sudah kita kenal sampai sekarang yaitu puasanya Nabi Daud, di mana Nabi pernah bersabda, puasa yang baik adalah puasanya Nabi Daud, yaitu 1 hari puasa dan 1 hari berbuka. Juga pada umatnya Nabi Musa, puasanya yang tadinya 30 hari ditambah 20 hari menjadi 50 hari. Itu adalah umat-umat yang dahulu yang telah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Nah, pembentukan puasa ini adalah pembentukan jiwa, penyegahan dari akhlak yang jelek, nafsu yang jelek, sehingga kita menjadi la'alakum tattaqun, orang yang bertakwa, di mana level tingkat takwa adalah inna akramakum indallahi atqakum, yaitu hamba Allah yang paling tinggi derajatnya, yaitu hamba yang bertakwa. Maka dari itu hendaknya kita diberi kesempatan oleh Allah ini, kita berpuasa Ramadan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita diberi Allah kesehatan, umur yang panjang, sampai selesai menjalankan puasa dan mendapat berkah dan nilai puasa yang tak terhingga. Puasa bukanlah penyiksaan diri, puasa bukanlah supaya diri kita ini terkengkang, tapi puasa adalah membentuk jiwa,
jasmani ya, hati menjadi putih, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan bisa besok bertemu dengan Allah dengan keadaan suci semuanya. Kaum muslim yang dirahmati Allah, kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, walidayah walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.